Monaco Grand Prix, salah satu balapan tertua di F1 dan paling prestigious juga. Monaco merupakan salah satu atau bahkan trek tersulit di kalender F1 sejauh ini, karena treknya sangat sempit dan fokusnya juga harus tinggi. Karena kalau nggak ya udah fix cium tembok dan nabrak gitu. Jadi trek ini sangatlah menantang. Sebelumnya gue mau minta maaf karena gue nggak buat polling, karena jadwal gue lagi hektik banget, jadi nggak sempet buat polling ya. Jadinya gue akan bahas Monaco Grand Prix tahun 1992, karena ini adalah Monaco Grand Prix favorit gue sejauh ini. Walaupun gue belum lahir waktu itu, tapi gue nonton balapannya melalui full video tentunya, dan balapan tahun itu, epic habis. Malah gue juga harus akui bahwa trek Monaco ini kan sempit, jadinya aksi-aksi overtaking di trek ini sangatlah minim. Dan pastinya jika itu yang terjadi, balapan akan sangat membosankan gitu di sini. Dan mungkin kalian juga memiliki tanggapan yang sama. Memang sih Monaco selalu dikritik karena treknya yang sangat sempit dan membuat aksi overtaking minim. Sehingga ketika kita menonton Monaco Grand Prix, ya kita turu gitu karena nggak banyak aksi. Tapi lagi-lagi Monaco Grand Prix juga merupakan balapan paling prestigious di F1 dan merupakan klasik track juga. Jadi ya para pembalap dan bahkan fans pun juga pasti sangat menantikan balapan di Monaco. Maka dari itu, Monaco Grand Prix merupakan balapan di mana semua pembalap itu juga pengen menang di sini, saking legendnya gitu track ini ya. Oke, baik lagi ke pembahasan apa yang terjadi di Monaco Grand Prix tahun 1992. Saat itu Williams dengan FW14B-nya bersama Nigel Mansell benar-benar lagi mendominasi musim itu, ketika Nigel Mansell memenangkan 5 balapan pertama di musim 1992. Benar-benar pure domination dari Nigel Mansell, tapi seperti yang gue bilang tadi, semua pembalap pengen menang di Monaco, dan Nigel Mansell pun juga pastinya mau, karena dia belum pernah menang sama sekali di Monaco. Datanglah Monaco Grand Prix, Nigel Mansell meraih pole position disusul oleh rekan timnya Riccardo Patrese, dan sang juara bertahan dan saat itu 4 kali pemenang Monaco Grand Prix, Ayrton Senna di McLaren. Saat itu Ayrton Senna dan McLaren sedang kesulitan dan belum meraih kemenangan sama sekali. Saat start, Ayrton Senna menyalip Riccardo Patrese di Saint Devote. Urutan di akhir lap pertama ialah Mansell di urutan pertama diikuti oleh Senna, Patrese, Alesi, Schumacher, dan Berger. Pada lap ke-60, Alboreto melakukan kesalahan dan spin di depan McLaren Honda-nya Senna, hampir menyebabkan tabrakan di antara mereka. Dalam menghindari footwork-nya Alboreto, Ayrton Senna kehilangan hampir 10 detik. Di depan, Nigel Mansell memimpin balapan dengan Williams FW14B Renault-nya hingga lap ke-70, tapi kemudian mengalami loose wheel nut dan dipaksa masuk ke pit. Dan kembali ke track di belakang McLaren Ayrton Senna. Nigel Mansell dengan ban barunya mencetak rekor lap dan hampir 2 detik lebih cepat dari Ayrton Senna, dan menutup dari 5,2 menjadi 1,9 detik hanya dalam 2 lap. Dan gak tuh. Kedua pembalap berduel untuk 3 lap terakhir dengan Nigel Mansell yang terus menekan Ayrton Senna agar dia membuat kesalahan atau mencari celah lah untuk menyalipnya. Namun mau seberapa keras dia mencobanya, dia tidak bisa melewatinya dan Ayrton Senna benar-benar defense-nya sekuat banteng Takeshi sih di balapan ini. Dan Nigel Mansell hanya finish 2/10 detik di belakang pembalap Brazil itu. Kemenangan keempat berturut-turut di Monaco diraih oleh Senna, dan kemenangan kelima secara keseluruhan, di mana ia menyamai rekor Graham Hill. Riccardo Patrese mengambil posisi podium terakhir setelah ia menahan Benetton Michael Schumacher yang finish keempat. Nah, setelah balapan di Parc Fermé, Nigel Mansell benar-benar capek dan butuh Marshall untuk bantunya berdiri karena saking capeknya, akibat duel panasnya dan brutal juga dengan Ayrton di lap-lap terakhir. Dia lagi-lagi gagal meraih kemenangan di Monaco, dan sampai sekarang dia belum pernah menang di balapan ini. Namun dia memuji defense kuat Ayrton Senna walaupun dia memakai ban yang sudah cukup rusak, ditambah tertekan oleh Nigel Mansell dengan ban baru dan mobil yang jauh lebih cepat dari McLaren Ayrton Senna. Walaupun dia gagal meraih kemenangan di Monaco, pada akhirnya Nigel Mansell meraih gelar juara dunia F1 pertamanya dan satu-satunya di musim 1992 ini. Bagaimana menurut kalian? Walaupun Monaco seperti kritik karena minimnya overtaking atau aksi ya, tetapi balapan di Monaco ini selalu menjadi balapan yang sangat spesial untuk kita semua, mau itu untuk pembalap, tim, fans, dan F1 tentunya. Dan ada rumor juga Monaco Grand Prix bakal dihapus ke depannya, dan ya kita nggak tahu siapa yang terjadi. Kalau menurut gue sih semoga enggak, karena Monaco ini merupakan track yang sangat spesial untuk F1. Tapi jika emang pada ujung-ujungnya dihapus, ya sudah, mau gimana lagi.
Tapi yang pasti, jika ini merupakan balapan terakhir F1 di Monaco, semoga ini akan menjadi balapan yang sangat seru dan tidak akan dilupakan oleh semua fans F1 tentunya. Sekian dari video ini, mohon maaf jika ada kesalahan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mau upload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.